Selamat siang Bapak dan Ibu, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan jikalau pada hari ini, di hari Pentakosta, ya kita memperingati turunnya Roh Kudus. Saudara-saudara, kita sama-sama boleh berbakti kepada Tuhan, diberikan anugerah untuk kita beribadah, bersekutu, menikmati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saya yakin inilah karena kasih karunia Tuhan yang telah menghantar Bapak Ibu saudara-saudara untuk hadir di tempat ini. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus berkata, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Maksudnya adalah murid-murid mereka akan dipenuhi, murid-murid akan dikuasai untuk mereka hidup dan bersaksi bagi Kristus. Dan pada hari Pentakosta, saudara-saudara, yaitu 10 hari setelah kenaikan Kristus atau 50 hari setelah kebangkitannya, Roh Kudus yang dijanjikan itu turun di antara murid-murid setiap orang-orang percaya, sehingga mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya berharap berdoa biar setiap kita yang ada di tempat ini, kita pun boleh dipenuhi dan senantiasa dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan membaca di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 23. Saya akan membacakan bagi kita, saudara-saudara bisa menyimak dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita atau seringkah kita merasa gelisah ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki? Misalnya ketika kita berbicara yang tidak benar, kita berbohong gitu ya. Kemudian hati kita merasa gelisah. Pernahkah ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kita marah, kemudian kita menyakiti hati pasangan kita atau anak-anak kita atau orang lain bawahan kita misalnya saudara-saudara. Apakah kita merasakan gelisah?
di dalam hati. Kita bergumul, aduh kenapa ya saya melakukan hal itu. Saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita sudah intim dengan Tuhan, maka pergumulan kita terhadap dosa dan juga peperangan kita terhadap keinginan-keinginan daging, saudara-saudara, akan berkurang atau akan hilang, saudara-saudara. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, semakin kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, saudara-saudara, seringkali kita justru semakin bergumul atas dosa-dosa kita. Bergumul atas keterikatan kita terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak kita kendaki. Saudara-saudara, saya memiliki adik ipar yang tinggal di wilayah Bekasi, saudara-saudara. Ya. Ketika kami datang ke sana, seringkali saudara-saudara ada aroma yang tidak sedap. Ya, memang rumah adik ipar saya kira-kira 6-7 kilometer, saudara-saudara, dari pembuangan sampah di Bantar Gebang, saudara-saudara. Walaupun jauh sekali, saudara-saudara, ketika ada angin berhembus gitu ya, wah rasanya nggak nyaman, rasanya bau, saudara-saudara. Tetapi saudara, saya pernah lihat di berita gitu ya, di mana banyak anak-anak di Bantar Gebang itu, saudara-saudara, mereka hidup di situ, kemudian mereka mengais sampah, saudara-saudara, mereka bisa bermain sukacita kelihatannya, saudara-saudara. Wah, saya berpikir apakah mereka nggak muak begitu ya, apakah mereka nggak mabok, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, demikian juga, saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, seperti kita sedang menghirup di dalam suasana yang bersih, saudara-saudara. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak bersih, aroma-aroma yang bau, saudara-saudara, ya dalam tanda kutip, kita merasa gelisah, kita merasa nggak nyaman, saudara-saudara. Ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita berbohong, berbohong itu kan hal yang biasa, nggak usah kita risaukan, ya kan? Ketika kita berbisnis, kita melakukan praktek-praktek yang tidak benar, ya orang lain juga melakukan yang sama. Mengapa saya harus gelisah? Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita hidup bukan menuruti akan keinginan daging kita. Tetapi Tuhan menghendaki, saudara-saudara, agar kita hidup di dalam roh. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara-saudara. Kita hidup di dalam roh. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah berkata di dalam Roma 7 ayat 21 dan 25. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa dan yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, kata Rasul Paulus, saudara. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebelum Rasul Paulus bertobat, saudara-saudara, dia berpikir dengan perbuatan-perbuatan baik, menuruti, mentaati hukum Taurat itu sudah cukup, saudara-saudara. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada Rasul Paulus, ketika Rasul Paulus sudah hidup di dalam Tuhan, Rasul Paulus memiliki keintiman dengan Tuhan, saudara-saudara. Rasul Paulus melihat bahwa apa yang menjadi keterikatan pada hukum Taurat sia-sia. Karena apa, saudara-saudara? Ketika dia merefleksikan hidupnya di hadapan Tuhan, ternyata kok dagingku ini lebih kuat. Aku telah belajar tentang bagaimana hidup yang benar, bagaimana beribadah yang benar kepada Tuhan. Tetapi dalam praktekku hidup sehari-hari,
ternyata aku melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang aku pelajari, apa yang aku renungkan, apa yang aku yakini. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Tanpa Kristus, aku adalah orang-orang yang akan binasa. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena hukum Taurat, perbuatan baik, saudara-saudara itu akan terus menghantui perbuatan baik akan terus berlawanan dengan natur kita sebagai manusia yang pernah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ya pasal-pasal sebelumnya mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah merdeka, jangan lagi kita diperhamba, termasuk diperhamba oleh hukum Taurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa sudah cukup kasih karunia Tuhan di atas kayu salib, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tetapi saat itu saudara-saudara di Galatia beredar ajaran-ajaran yang mengatakan enggak cukup beriman kepada Kristus. Kita harus tetap disunat, kita harus tetap menuruti detail-detail hukum Taurat. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, termasuk dari perhambaan hukum Taurat. Kita jangan salah mengerti, saudara-saudara, bukan berarti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat agar kita nggak usah lagi mengikuti hukum Taurat. Kita nggak usah lagi hidup sepadan dengan hukum Taurat. Bukan itu maksud Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa kita harus beriman kepada Kristus. Dan Kristuslah yang memberikan kita kekuatan. Kristuslah yang menolong kita untuk melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik. Termasuk yang diatur oleh hukum Taurat, saudara-saudara. Jangan kebalik. Dan mereka berpikir hal-hal yang terbalik, saudara-saudara. Melakukan perbuatan baik, amal ibadah dan sebagainya, baru kita intim dengan Tuhan. Ternyata nggak bisa, saudara-saudara. Rasul Paulus menyadari itu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Aku mau melakukan hukum-hukum Taurat. Ternyata itu semua berlawanan dengan apa yang menjadi kehendakku, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Galatia. Kamu yang sudah percaya kepada Yesus, kamu sudah dimerdekakan oleh Yesus. Saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengatakan, ketika kita sudah hidup merdeka, bukan berarti saudara-saudara kita bisa bertindak semau kita, hidup sewenang-wenang, sekehendak hati kita, saudara-saudara. Rasul Paulus mengatakan, kamu sudah merdeka, tetapi kamu jangan lagi hidup di dalam dosa, tetapi hiduplah di dalam roh. Nah, saudara-saudara, inilah yang akan kita renungkan, bagaimana kita bisa hidup di dalam roh, atau artinya kita hidup di dalam roh, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, apa sih arti hidup di dalam roh? Apa hidup yang berbuah itu, saudara-saudara? Ya, hidup di dalam roh, hidup yang berbuah, saudara-saudara. Ya, apa arti hidup di dalam hidup yang berbuah? Nah, saudara-saudara, hidup yang berbuah adalah hidup yang menunjukkan buah-buah di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Yesus. Saudara, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita hanya berakar di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya menghendaki kita bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam iman kita. Tetapi Tuhan Yesus juga menghendaki kita untuk berbuah, menghasilkan buah. Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada berbagai macam buah gitu ya. Yang pertama buah pertobatan. Ya. Setelah kita bertobat, kita tunjukkanlah buah pertobatan kita. Ada buah pelayanan, ada buah penginjilan, saudara. Dan pada hari ini firman Tuhan membuka kepada kita buah roh, saudara. Buah roh. Saudara, yang dimaksud dengan buah roh ini
bukan buah-buah roh ya saudara. Ya. Kan ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya, ada 9 saudara-saudara. Ya, kemudian seringkali kita berkata kita harus hidup sesuai dengan buah-buah roh. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan buah roh itu adalah satu kesatuan karakter Kristus yang harus ada pada kita, saudara. Saudara, saya suka salak Bali ya. Salah satu buah yang saya suka salak Bali. Ya, kalau saya ke Duta Mas, kadang-kadang saya mampir beli salak Bali itu, saudara. Ya, salak Bali satu buah, saudara-saudara, tapi ada rasa manisnya, ya, ada rasa asam-asamnya dikit, saudara-saudara. Terus ada rasa sepet-sepetnya, ya, terus garing, saudara-saudara. Ketika kita makan, wah, nikmat sekali. Demikian juga buah roh, saudara-saudara. Ya, buah roh itu satu, ya, tetapi rasanya beragam. Ada 9 rasa, saudara-saudara. Nah, Tuhan ingin kita berbuah, ya, nggak cukup kita berakar, nggak cukup kita bertumbuh, saudara-saudara. Ya, seandainya kita menanam sesuatu, saudara-saudara, ya, taruhlah kita menanam alpukat, ya, atau kita menanam buah mangga. Ya, mungkin kita sudah sirami, kemudian kita sudah memberikan pupuk, kita pelihara dengan sangat baik, saudara-saudara. Tapi kita tunggu 2 tahun tidak berbuah, 4 tahun gak berbuah, 5 tahun gak berbuah. Gimana, saudara-saudara? Ya, kita sedih, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang tidak menghasilkan buahnya akan dikapak, saudara-saudara, ya. Nanti ada, ya, kita akan sampai ke sana, saudara-saudara. Tuhan menghendaki kita berbuah. Nah, saudara-saudara, pertanyaan adalah bagaimana kita berbuah, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 16, firman yang tadi kita baca. Rasul Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, hiduplah oleh roh. Apa maksudnya hidup oleh roh, saudara? Maksudnya adalah roh Tuhan menghidupi kita. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Roh Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, banyak orang berpikir ketika kita berbuat baik, maka roh akan memenuhi diri kita. Ya, kemudian ketika kita sedang tidak baik-baik dengan Tuhan, hubungan kita tidak baik-baik saja dengan Tuhan, roh naik lagi keluar dari diri kita, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, roh masuk. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, roh keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Enggak seperti itu, saudara-saudara. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, roh itu sudah ada dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengalami roh itu dalam hidup kita? Apakah kita dikendalikan oleh roh itu dalam diri kita? Apakah kita patuh kepada roh itu? Setelah kita percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, ketika kita berbohong misalnya, ya, wah, rasanya gelisah, kenapa aku berbohong? Itu pekerjaan siapa, saudara? Pekerjaan roh, ya. Oleh karena itu hidup dalam roh adalah hidup yang dipimpin oleh roh, yang diarahkan oleh roh, yang dikendalikan oleh roh. Ya, tentu saja, saudara-saudara, hidup yang oleh roh adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kehendak roh itu, karena arahan bimbingan roh itu, saudara-saudara, supaya kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Melalui firman yang kita baca, melalui khotbah yang kita dengarkan, saudara-saudara, melalui firman yang kita renungkan. Tuhan ingin kita hidup di dalam firman. Dan itu berarti kita hidup di dalam roh, saudara-saudara. Kita harus hidup di dalam roh. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, ketika malam mau tidur, saudara-saudara, seringkali di dalam rebahan, saudara-saudara, dalam suasana yang santai, saya ingat lagi apa yang saya telah lakukan hari ini. Kadang-kadang, saudara-saudara, Tuhan ingatkan saya, loh, kamu tadi marah-marah, kamu tadi sudah menyakiti hati orang, tadi kamu telah meninggikan diri kamu tadi sudah merendahkan orang lain, kamu tadi sudah menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang gak mengenal Kristus.
Seringkali saudara-saudara ketika mau tidur malam sedang santai gitu saudara-saudara, Roh mengingatkan saya. Saya bersyukur saudara-saudara, berbahagia jikalau kita memiliki kegelisahan rohani ini saudara-saudara. Seringkali saudara-saudara kita nggak terjadi apa-apa nih ketika kita sedang melakukan dosa saudara-saudara, pikiran kita pikiran yang tidak baik saudara-saudara. Ya, kemudian rasanya biasa saja tuh, kita happy aja. Nah, kita perlu mengevaluasi kita. Jangan-jangan kehidupan rohani kita belum dilahir barukan, saudara-saudara. Sesungguhnya mungkin kita sudah percaya kepada Kristus. Kita sudah ke gereja melayani Tuhan, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya kita masih manusia lama, saudara-saudara. Kristen hanya sekedar label saja. Kristen hanya sekedar agama saja bagi kita. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau supaya roh itu hidup, ya, sehingga roh yang hidup itu saudara-saudara akan mengingatkan kita untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi berbahagialah saudara-saudara jikalau kita terus bergumul tentang kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bergumul akan dosa-dosa yang kita lakukan, meskipun dosa kecil saudara-saudara, kita berbahagia. Karena itu artinya apa? Artinya roh kita, spiritualitas kita saudara-saudara masih ada, masih hidup, ya, dan terus bertumbuh. Ya, kadang-kadang setiap orang berbeda-beda saudara-saudara. Ada yang bertumbuh dengan sangat cepat gitu ya, tapi ada yang lambat. Tetapi kehendak Tuhan saudara-saudara, kita hidup di dalam roh. Kalau kita hidup di dalam roh saudara-saudara, pasti ya kehidupan rohani kita, iman kita semakin hari akan semakin bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Hal yang kedua saudara-saudara, bagaimana kita hidup yang berbuah, yaitu kita menyalibkan keinginan daging. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 26, di situ firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan barang siapa milik Yesus. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ketika kita menyalibkan keinginan daging itu saudara-saudara, maka itu adalah tanda kita sudah menjadi miliknya Yesus. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksud dengan keinginan daging? Keinginan daging bukan hanya keinginan jasmani kita, saudara-saudara, kita ingin makan, kita ingin minum, ya, kita merasa lapar, bukan itu saudara-saudara. Keinginan daging adalah keinginan kita untuk memuaskan hati kita, memuaskan pikiran kita untuk hal-hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan tidak kehendaki, saudara-saudara. Seringkali kita mengingini sesuatu. Dan ketika kita tahu bahwa keinginan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara, kita kalah oleh daging kita. Tuhan Yesus juga mengatakan, saudara-saudara, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, kita melihat kan peristiwanya nggak jauh-jauh, saudara-saudara, maksudnya nggak terlalu sesuatu yang wah gitu ya. Masalahnya ketika Tuhan Yesus bicara begitu kan ketika di Taman Getsemani, saudara, ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoalah. Gak lama-lama saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dapati mereka sudah tidur lagi, ya. Kemudian Tuhan Yesus bangunin mereka, kemudian Tuhan Yesus berdoa mendapati mereka lagi saudara-saudara sedang tidur lagi, saudara-saudara. Kan bukan hal yang begitu, wah dosa besar saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu kita harus menyalibkan keinginan daging itu saudara. Menyalibkan keinginan daging itu berarti kita memakukan, dalam tanda kutip, mematikan dan membiarkan hawa nafsu kedagingan itu saudara-saudara. Keinginan, harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu dibiarkan mati saudara-saudara. Dan harus mati. Dan menyalibkan daging artinya kita menyalibkan keinginan harapan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan itu. Digantung di atas kayu salib
di mana Yesus telah mengampuni dosa kita, sudah membayar lunas segala dosa-dosa kita, saudara. Keinginan daging merupakan tanda bahwa kita mengikuti Yesus. Saudara, coba kita koreksi ya diri kita masing-masing, saudara. Di hadapan Tuhan kita coba lihat, apakah selama ini kita hidup hari demi hari, kita dikendalikan roh atau kita dikendalikan oleh keinginan daging kita, saudara-saudara. Hal yang kita tahu itu enggak boleh. Ya, mungkin ada yang terikat kepada rokok, ada yang terikat pada pornografi, saudara-saudara, ada yang terikat judi atau mabuk-mabukan, minum alkohol berlebihan sehingga mabuk, saudara-saudara. Coba kita koreksi, saudara-saudara. Apakah kita sudah menyalipkan keinginan daging itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, mungkin kita sudah pernah mendengar ya, atau mungkin sering mendengar mengenai Bapak gereja yang bernama Agustinus ya dari Hippo, saudara-saudara. Saudara, sebelum Agustinus bertobat ya, saudara-saudara, hidupnya betul-betul kacau. Dia minum minuman keras, mabuk-mabukan, saudara-saudara, hidup pergaulan dengan bebas, seks bebas, saudara-saudara. Hidupnya betul-betul kacau sekali, saudara-saudara. Sampai suatu ketika dia sedang duduk-duduk di sebuah taman, saudara-saudara, dalam kegelisahan hatinya, ya, dia mendengar suara anak kecil yang berkata, ambil dan bacalah, saudara-saudara. Kemudian di dekat sana kebetulan ada Alkitab, kemudian dia membuka Alkitab itu, saudara, dan Tuhan berbicara dalam Roma 13 ayat 13-14. Seakan-akan Tuhan berbicara kepadanya secara pribadi. Seakan-akan Tuhan mengatakan, Agustinus, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Saudara-saudara, Agustinus mencatat dalam biografinya, pada saat itu hatinya tersentuh. Dan dia betul-betul percaya kepada Yesus, menerima Yesus. Kemudian dia mempersembahkan hidupnya sebagai hamba Tuhan. Ya, kemudian orang-orang Katolik mengatakan dia salah satu orang kudus, saudara-saudara. Dia mengkuduskan dirinya, dia menyalibkan dagingnya. Beberapa lama, saudara-saudara, setelah dia percaya kepada Yesus, memberikan hidup sungguh-sungguh, dia ketemu dengan wanita yang pernah bersama-sama dia sebelum bertobat, saudara-saudara. Kemudian wanita itu mencoba untuk menggoda dia, ya. Kemudian apa yang dikatakan Agustinus? Dia mengatakan, oh, rupanya perempuan itu masih hidup. Tetapi Agustinus itu sudah mati. Dia mengatakan bahwa Agustinus yang engkau ketemukan dulu itu tuh sudah mati. Sekarang ini Agustinus yang ada di hadapanmu adalah Agustinus yang baru. Yang sudah dilahir barukan. Yang sudah menyalipkan keinginan dagingnya, hawa nafsunya. Dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, tanda seorang yang hidup dengan berbuah adalah hidup yang menyalipkan daging. Dan yang terakhir, saudara-saudara, hidup yang berbuah bagaimana caranya? Yaitu kita hidup dengan buah roh nyata dalam hidup sehari-hari. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, buah roh yang dalam diri kita itu harus nyata, harus bisa dilihat, harus bisa dialami oleh orang sekitar kita. Kita mungkin bisa berkata, oh saya sudah lama menjadi murid Kristus, oh di gereja saya sudah melakukan ini dan melakukan itu. Oh saya sudah melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat bagaimana kita hidup setiap hari, bagaimana ketika kita berbicara kepada mereka, bagaimana ketika kita mengendalikan emosi kita, bagaimana ketika kita mengeluarkan pikiran kita, ungkapan perasaan-perasaan kita kepada mereka, loh kok tidak sesuai dengan apa yang
Tuhan mau. Saudara-saudara, Mahatma Gandhi, dia mengatakan, saya suka dengan Yesusmu. Ya, saya kagum dengan Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak suka kepada orang-orang Kristen. Karena dia mengalami perbedaan ras itu, saudara-saudara ya. Dia mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika dia mau coba masuk ke dalam gereja, saudara-saudara. Kemudian mengatakan ini gereja untuk orang kulit putih saja, saudara-saudara. Ya, mereka di mana-mana mengajarkan tentang kasih Yesus. Ya, mereka berbicara tentang Yesus. Tetapi saudara-saudara, mereka tidak menunjukkan tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan. Nah saudara-saudara, ini merupakan satu pergumulan kita semua. Apakah gampang? Oh tidak, saudara-saudara. Saya tadi mengatakan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran Tuhan, semakin kita ingin hidup di dalam Tuhan, peperangan rohani kita semakin besar, saudara-saudara. Kita kan bukan hidup di tengah-tengah kumpulan sampah tadi ya, dalam tanda kutip, saudara-saudara. Kita sudah hidup di tempat yang bersih, saudara-saudara. Ya, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih. Saudara-saudara, itu merupakan satu peperangan kita. Oleh karena itu setiap hari, setiap waktu, saudara-saudara, ketika kita berdoa, Tuhan tolonglah. Dalam kekuatanku aku enggak bisa. Saudara-saudara, setiap pagi ketika saya berdoa, Tuhan tolong agar saya tidak jatuh ke dalam dosa yang dimana saya lemah di situ. Dimana seringkali saya jatuh di situ. Saya bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Ya, setiap orang punya kelemahan masing-masing. Setiap kita ada, saudara-saudara. Setiap kita ada titik lemahnya, ada sisi gelapnya. Coba saudara-saudara kita lihat. Nah ketika kita melihat itu, kita minta pertolongan Tuhan. Saudara-saudara percayalah, buah roh itu akan tampil, akan nyata dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahanku lah di situ kekuatanku. Ketika Rasul Paulus tahu di mana kelemahan dia, di mana dia sering jatuh dan dia minta kepada Tuhan, dia tahu bahwa itu adalah kelemahan yang sulit sekali untuk dia perbaiki, yang untuk dia jalani, untuk dia lawan, saudara-saudara. Dia minta pertolongan Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam kelemahanku itulah di situ kekuatanku. Karena dia sadar kelemahannya dan minta pertolongan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kita memiliki kelemahan masing-masing. Ayo kita evaluasi, kita minta pertolongan Tuhan. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan buah-buah, saudara-saudara. Kita dipenuhi dengan buah pertobatan, buah penginjilan, buah pelayanan, buah roh. Wah, sehingga orang lain yang ada di sekitar kita nyaman ya dekat dengan dia gitu ya. Banyak kan orang ketika ada di dalam sekumpulan, saudara-saudara merasa nggak nyaman terhadap orang lain gitu ya. Aduh dia lagi datang, aduh dia lagi ngomongin apa ya. Waduh dia membuat apa lagi gitu ya. Yang tidak benar gitu saudara-saudara. Tetapi orang yang berbuah ketika dia ada dalam satu perkumpulan, dia akan orang lain merasa nyaman. Orang lain akan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah adalah kehendak Tuhan untuk kita hidup berbuah, saudara. Saudara, ada satu contoh ya hidup di dalam buah. Mungkin saudara-saudara pernah dengar kesaksian tentang seorang ibu yang bernama Corrie ten Boom, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, dia adalah seorang Jerman ya. Jadi pada suatu ketika saudara-saudara di dalam satu pertemuan dia diberikan satu kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan khotbah. Saudara-saudara, pada saat dia menyampaikan khotbah, dia mengupas tentang kasih Kristus yang mengampuni ya. Dan di dalam khotbahnya dia mengatakan tak ada dosa yang terlalu besar untuk dikasihi untuk diampuni oleh salib Yesus.
Bahkan musuh kita sekalipun harus kita kasihi. Sebab Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, dia berkhotbah dengan penuh semangat. Ya, dia berkhotbah dengan penuh hikmat, saudara-saudara. Tapi rupanya salah satu seorang pendengar khotbahnya itu, saudara-saudara, adalah seorang tentara yang dulu pernah mengalami, yang pernah menganiaya Corrie ten Boom ini, saudara-saudara. Yang bahkan tentara itu bersama teman-temannya menganiaya begitu berat, saudara-saudara, sampai adiknya bernama Besti meninggal, saudara-saudara, di dalam penganiayaan itu. Wah, saudara-saudara, dia mengatakan ketika orang itu datang, saudara-saudara, dia langsung mengenali orang itu. Dan orang itu berkata, terima kasih untuk pesanmu, terima kasih untuk khotbahmu. Betapa indahnya mengetahui bahwa semua dosa telah diampuni. Aku sekarang ini telah menjadi orang percaya. Dan aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Maukah engkau mengampuni aku? Saudara-saudara, dalam satu buku dia mengatakan gitu. Dia mengatakan demikian. Seketika itu juga waktu seolah-olah berhenti. Corrie tidak bisa bergerak. Tangannya kaku. Hatinya menolak. Ia ingin berpaling, ingin segera pergi. Semua kenangan-kenangan pahit itu kembali teringat di dalam pikirannya. Bagaimana dia merasakan rasa lapar, haus di dalam penjara itu. Di mana ketika dia melihat dan dia merasakan, mengalami sendiri, dia disiksa, dia dihina sedemikian rupa, dia dipermalukan sedemikian rupa. Saudara-saudara, pria itu sangat kejam sekali. Saya gak bisa mengampuni dia. Tetapi dalam hatinya, saudara-saudara, Roh Kudus mengatakan ampuni dia, ampuni dia. Kemudian akhirnya Corrie berdoa, Tuhan, aku tidak bisa, aku tidak sanggup Tuhan. Tetapi engkau bisa melalui aku. Setelah kemudian dengan perlahan ia mengulurkan tangannya, menjabat pria itu. Dan saat itu juga di dalam bukunya dia mengatakan, aku merasakan arus kasih dan damai yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dan dia berkata kepada orang itu, saya mengampuni Anda, saudaraku, dengan segenap hati saya. Inilah saudara-saudara orang yang menunjukkan buah roh. Buah roh bukan hanya sekedar dibicarakan, tetapi buah roh dilakukan. Meskipun itu berat, saudara-saudara. Mungkin kita juga mengalami hal seperti Corrie, saudara-saudara. Ya, mungkin kita saat ini kita menyimpan sakit hati yang sedemikian rupa. Mungkin terhadap keluarga kita. Kita nggak bisa terima. Mungkin terhadap rekan bisnis kita, teman kita. Kita rasanya susah sekali untuk mengampuni. Tetapi saudara-saudara, pagi hari ini buah roh adalah kasih, sukacita, pengampunan, saudara-saudara. Maukah kita menunjukkan bahwa kita juga mengampuni mereka? Mudah? Mudah enggak? Enggak mudah, saudara-saudara. Enggak mudah. Tetapi saudara-saudara, seperti Corrie, dia minta, Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Aku enggak bisa Tuhan. Tetapi engkau bisa Tuhan. Engkau bisa. Saudara-saudara, ayo kita menunjukkan buah itu dalam diri kita. Karena apa, saudara-saudara, memang kehendak Tuhan adalah kita berbuah. Sebab Tuhan Yesus berkata, kapak sudah tersedia bagi akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dibuang di dalam api. Tadi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang yang mengikuti keinginan daging, dia tidak pantas, dia tidak layak dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan kita satu teladan. Bagaimana kita hidup yang berbuah. Usia Tuhan Yesus di muka bumi enggak panjang, saudara-saudara. Hanya 33 tahun saja. Tetapi bagaimana hidupnya sangat menghasilkan buah
di dalam pengajarannya terhadap kerajaan Allah, ketika dia mewujudkan kasih sampai dia harus mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Saudara-saudara, hidupnya berbuah, dan buah itu saudara-saudara bukan hanya Tuhan Yesus lihat, saksikan ketika murid-murid berkumpul. Ya mungkin ada 170, ada 120 ketika dia naik ke surga, saudara-saudara. Tetapi saat ini buah daripada karya keselamatan Kristus, kehidupan Yesus di dalam dunia ini, lebih dari 2 miliar orang, lebih dari 1/3 orang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa kita perlu berbuah. Pohon yang baik akan terlihat dari buahnya. Saudara, apakah engkau adalah orang Kristen yang baik atau orang yang tidak baik? Bukan ditandai dengan seberapa banyak engkau melayani, seberapa banyak engkau datang ke gereja, seberapa banyak engkau mempersembahkan harta milikmu, tetapi seberapa banyak buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang di sekitarmu. Buah yang memuliakan nama Tuhan, buah yang membawa orang-orang lain kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita hidup yang berbuah dengan lebat di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu, pesan-Mu, perintah-Mu kepada kami saat ini tanpa pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari peringatan Pentakosta, kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan kembali Roh Kudus di tengah-tengah kami pada saat ini. Roh Kudus kembali menguasai dan hinggap pada setiap kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Roh Kudus memenuhi hati kami. Roh Kudus memberikan kehangatan bagi jiwa kami. Untuk kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Untuk kami kembali kepada Kristus jikalau pada saat ini Tuhan. Meskipun kami duduk di gereja ini, tetapi mungkin pikiran roh kami jauh daripada Tuhan. Biarlah pada saat ini, tempat ini Tuhan, Roh Kudus memenuhi kembali kami. Dan kami boleh hidup dan kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Roh Kudus tolonglah kami. Roh Kudus lawatlah kami. Kendalikanlah kami. Setiap kami tanpa terkecuali. Roh Kudus, inilah kami. Roh Kudus kuasai, kendalikan, pimpinlah kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.